Apa kabar kerabat desa? Semoga tetap sehat, dilancarkan rezeki, dan dijauhkan dari segala musibah. Oh ya, kali ini konten edisi khusus dalam rangka penyelesaian tugas akhir saya sebagai peserta OPOI 2021. Nah, jika belum tahu apa itu OPOI, pada kolom deskripsi telah kami sisipkan link channel Getty TV yang merupakan tuan rumah dari program ini. Silakan dikunjungi ya, tapi tentunya setelah nonton konten kita kali ini. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita akan ulas konten kali ini, yaitu tentang potensi ekonomi yang sangat melimpah di daerah Kecamatan Hulu Palik. Apa itu? Tentu pada video dapat dilihat, yaitu buah durian. Siapa yang tidak kenal dengan buah durian? Kalau di daerah Rejang, Bengkulu, ada suatu guyonan tentang buah durian ini. Bunyinya gini, orang yang tidak pernah makan durian atau tidak mau makan buah durian selama hidupnya akan menyesal nanti di surga. Makan durian tapi tak ada lagi aromanya. Gimana nih sobat semuanya, apa mau ngalami hal ini? Masa selama hidup cuma hirup aromanya aja, dan di surga baru makan buahnya tanpa ada aroma lagi? Nah, jadi mumpung masih di dunia, jangan sia-siakan ya kesempatan mencoba si raja buah ini. Kecamatan Hulu Palik ini terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Pulau Sumatera, Indonesia tercinta tentunya ya. Ada 15 desa di wilayah Kecamatan Hulu Palik ini. Sesuai dengan namanya, kecamatan ini terletak di daerah kaki bukit barisan Sumatera yang membentang dari Aceh sampai ke Lampung. Dan sangat banyak terdapat air terjun yang indah di sini karena sangat banyak terdapat aliran sungai atau hulu sungai di kawasan ini. Dan salah satu sungai yang paling besar dan panjang alirannya dinamakan Sungai Bia Palik atau Sungai Air Palik. Nah, jika belum pernah datang ke sini, sebaiknya luangkan waktu dan jadwalkan waktu liburan ke sini ya, menikmati kesejukan udara perbukitan dengan nuansa hijau dan asri jauh dari polusi. Bayangkan dari ujung ke ujung kawasan kecamatan ini yang nampak hijau sekitar tempat tinggal penduduk, dan di sekitaran perkebunan warga ini sebagian besarnya adalah pohon durian yang berusia puluhan, bahkan ada yang sudah ratusan tahun loh. Pohon-pohon durian ini merupakan tanaman dari para orang tua dan sudah dirawat secara turun-temurun oleh penduduk setempat. Yang menarik dari pohon-pohon durian ini adalah keragaman jenis buah durian itu sendiri. Bahkan ada yang satu bidang kebun durian, kalau terdapat 20 batang, maka ada 20 jenis buah dan rasa durian yang berbeda. Tidak seperti perkebunan durian yang baru-baru ini dikembangkan di banyak daerah yang kebanyakan pada satu hamparan lahan kebun ditanami dengan satu jenis durian yang katanya sedang viral dan memiliki rasa dan aroma paling enak. Pernah jadi juara lomba dan memiliki harga paling mahal di antara jenis durian lainnya. Atau hal-hal lain yang menjadikan para pebisnis bibit durian sebagai bahan promosi menarik minat orang membeli dan membudidayakan dagangannya. Sayang sekali kan jenis durian yang begitu banyak ini harus diganti dengan satu jenis durian saja yang malah asal-usulnya bukan dari daerah itu sendiri. Kelebihan dari durian lokal di Hulu Palik ini selain dari jenisnya yang begitu banyak adalah ketahanan pokok pohon dan usia pohon yang awet bisa mencapai ratusan tahun. Dan semakin lama ukuran batang dan dahannya akan semakin besar dan rimbun. Dengan semakin rimbunnya batang, sudah tentu juga memiliki tingkat produksi buah yang sangat melimpah. Saya contohkan saja, di kebun saya sendiri ada satu batang pohon durian yang kira-kira sudah berumur 30 tahunan. Dengan daging buah yang tebal dan berwarna kuning ini, jika pada musim buah dan tak ada hama atau cuaca ekstrim yang mengganggu proses perkembangan bunga menjadi buah, pada satu musim buah batang ini bisa menghasilkan 1000 buah. Ini tidak mengada-ngada, dan kondisi ini jika saja sahabat sekalian dapat berkunjung ke wilayah ini pas pada musim durian, silakan buktikan sendiri. Bukan hanya dengan satu pokok durian ini saja, tapi khususnya pokok durian yang sudah berumur tua dan batang yang sehat dan rimbun. Warga di sini sudah biasa memanen duriannya sebanyak 500, bahkan ada yang sampai 1000 buah lebih dalam satu batang pada satu musim buah.
Namun sayangnya jumlah pokok durian tua yang terawat ini semakin berkurang akhir-akhir ini, dikarenakan banyak sudah ditebang untuk dijual kayunya, atau ada yang alasan mengganti tanaman baru dengan kebun yang lebih produktif seperti sawit dan karet. Bahkan ketika menyusun konten ini, saya sempat berpikir dan berhayal menghitung hasil penjualan seluruh buah durian yang ada di wilayah Hulu Pali ini bisa mencapai 50 miliar pada satu kali musim buah. Ini bukan hal yang mustahil dan bukan mimpi kosong. Kita fokus pada wilayah Hulu Pali yang ada 15 desa. Dan jika dalam satu desa diambil rata-rata memiliki 300 batang pokok durian yang rimbun dan sehat seperti contoh di kebun saya ini. Ini juga kita ambil rata-rata yang kecil karena pada desa yang besar dan luas, wilayah perkebunan warganya mungkin terdapat ribuan pokok durian yang masih terawat. Bahkan banyak lagi batang yang jauh lebih besar dan rimbun dari pokok durian yang saya tampilkan ini. Artinya pada saat musim buah, durian di Kecamatan Hulu Pali ini akan menghasilkan 300 pokok dikali 15 desa dikali 500 buah per pokok. Ini juga kita ambil asumsi rata-rata per batang menghasilkan hanya 500 buah saja pada saat buah musim. Hasilnya adalah 2,2 juta lebih buah yang akan dipanen warga di sini. Dan jika satu buah dihargai Rp25.000 saja, maka hasilnya adalah 2 juta kali Rp25.000. Di kalkulator saya menyebutkan angka 50 miliar. Tentunya hasil hitungan ini masih bersifat asumtif ya, asumsi saya saja. Tetapi ketika saya berbicara atau mengajak ngobrol beberapa petani lokal, mereka percaya akan hitungan ini dan meyakini kalau memang hasil durian di kawasan ini bisa mencapai angka tersebut jika dikelola dengan baik oleh para petani dan tidak dijual ketika masih muda di batangnya, karena kebiasaan di sini adalah para tengkulak memborong buah durian yang masih muda di lahan kebun durian milik warga dengan harga yang tentunya cukup spekulatif. Kondisi warga di sini biasa menerima harga buah duriannya dengan sistem borongan per lahan. Tentu jika dihitung jumlah buah yang ada, nilai yang mereka terima sangat tidak setara dengan apa yang semestinya seperti kita jelaskan pada konten ini. Jika saja kebiasaan ini mau dirubah dan ada wadah yang menampung hasil panen durian warga ini, saya yakin ini akan dapat meningkatkan pendapatan warga. Di samping itu juga akan menambah nilai daerah kawasan agroekowisata ini, karena ketika musim panen durian tiba, jika duriannya jatuh dari batang dan tersedia stok durian masaknya di lokasi ini, otomatis akan meningkatkan minat kunjungan wisata yang ada di sini, yaitu wisata Lemonakai. Jadi bukan hanya mengunjungi atau melihat wisata alam saja, tetapi para wisatawan juga bisa menikmati beragam jenis durian yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Sampai jumpa pada topik menarik lainnya. Mohon maaf kalau terdapat salah-salah. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tombol like-nya, share kepada sahabat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.